Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Falah dengan NPM 21130211032 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Edi Suyanto MPD dan Ibu Mira Salviani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yaitu mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membangun masa depan bangsa. Anak merupakan aset terbesar orang tua untuk masa depan. Banyak harapan besar yang ditumpukan oleh orang tua kepada mereka. Demi kemajuan anak, orang tua bisa mengorbankan apa saja termasuk pendidikan. Setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anak. Namun, sebagian besar orang tua masih kurang tepat dalam memberikan tuntutan pendidikan bagi anak. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya menjadi seorang yang pintar, cerdas, dan juara kelas dengan menjajalkan berbagai macam les mata pelajaran di luar jam sekolahnya ketika dia masuk di sekolah dasar. Tanpa adanya bekal yang cukup, tuntutan orang tua yang seperti demikian hanya akan membebani anak. Menurut Dr. Anwar MPD, tujuan pendidikan anak usia dini adalah menyiapkan manusia Indonesia seutuhnya dan manusia Indonesia seluruhnya. Kondisi SDM Indonesia berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PERC Political and Economic Risk Consultants pada bulan Maret 2002 menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia berada di tingkat ke-12 terbawah di kawasan ASEAN, yaitu setingkat di bawah Vietnam. Rendahnya kualitas hasil pendidikan ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meski rendahnya layanan pendidikan dan perawatan anak usia dini saat ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas manusia Indonesia, seperti disebabkan masih terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan layanan pendidikan dini jika dibanding dengan jumlah anak usia 0 hingga 6 tahun yang seharusnya memperoleh layanan tersebut, dan belum sinergi serta integrasi pelayanannya antara aspek pendidikan, kesehatan, dan gizi belum terpenuhi melalui Bina Keluarga Balita dan Posyandu dengan maksimal, sehingga itu dapat mempengaruhi kesiapan anak dalam menempuh pendidikan formal dan membuat anak malas belajar sehingga terjadi putus sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, sekitar 50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 tahun. 80% telah terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 tahun dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun. Setelah itu, walaupun dilakukan perbaikan nutrisi, tidak akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitifnya. Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Sehingga periode ini merupakan periode kritis bagi anak di mana perkembangan yang diperoleh pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode berikutnya hingga masa dewasa. Sementara masa emas ini hanya datang sekali, sehingga apabila terlewatkan berarti habislah peluang masa emasnya. Bolehkah anak usia dini diajarkan berbagai macam materi? Pada usia 3 hingga 6 tahun, biasanya orang tua memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah supaya anaknya bisa diajarkan berbagai macam kemampuan dan keterampilan. Tapi mesti ingat, pada usia 3 hingga 6 tahun, anak boleh saja dikenalkan berbagai macam pelajaran, namun jangan sampai kita memaksakan dengan memberikan berbagai jenis les dan pembelajaran dengan tujuan supaya dia bisa di segala bidang. Pembelajaran pada anak usia dini haruslah menyenangkan agar mereka tidak merasa sedang belajar.
mereka tetap merasa nyaman dengan pembelajaran yang menyenangkan. Pada usia 3 hingga 6 tahun adalah masa anak bermain. Mereka boleh saja belajar angka, huruf, baca, dan tulis, namun kita harus melihat kemampuan anak tersebut. Jangan sampai masa kanak-kanaknya hilang, masa bermain dengan teman seusianya terganggu. Baiklah, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.